Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat. Bersama saya Rido Yahya, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Warga desa Cikondang, Kuningan dicekam ketakutan setelah 7 ekor ternak domba milik warga ditemukan mati secara mengenaskan, diduga akibat serangan binatang buas. Diduga hendak mencuri motor, 2 pria di kota Banjar babak belur dikeroyok puluhan warga dan pedagang pasar. 3 orang joki UTBK ditangkap polisi, tarif jasanya fantastis, lebih dari 100 juta rupiah. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang penyimpanan rotan siap ekspor di Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon Sabtu lalu. Amukan si jago merah melumat habis seisi gudang. Kebakaran hebat menimpa gudang penyimpanan rotan dan kayu di Desa Panembahan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, Sabtu pagi. Kobaran api serta asap hitam pekat membubung tinggi dari gudang tempat rotan siap ekspor tersebut. Banyaknya material rotan dan kayu yang mudah terbakar membuat kobaran api kian tak terkendali. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon mengerahkan 7 unit kendaraan pemadam untuk menjinakkan api yang membakar area gudang. Kebakaran baru bisa dipadamkan 3 jam kemudian. Menurut petugas pemadam kebakaran, api berasal dari gudang produksi dan penyimpanan rotan siap ekspor. Diduga akibat oven pengering rotan yang mengalami panas berlebih alias overheat. Kemungkinan diduga dari ini di gudangnya diduga dari overheat atau panas yang berlebih pada oven yang menyebabkan timbul bara api dan kemudian menjadi api. Apa saja yang terbakar ini, Pak? Bahan baku dari kayu semuanya, kayu jati. Kuantitasnya banyak, Pak? Kualitas banyak. Itu barang siap ekspor semua informasinya, Pak? Informasinya seperti itu, barang siap ekspor. Tapi ini di pengolahannya yang di bagian oven. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena sumber air yang cukup jauh dari lokasi. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Akibat tak menjaga jarak aman, sebuah truk menabrak mobil pick-up serta menyeret 2 sepeda motor di pertigaan Srengseng, Patok Besi, Subang. Kecelakaan beruntun ini menyebabkan 8 orang luka-luka. Tuh, motor aing itu di kolong. Warga di sekitar pertigaan Srengseng, Jalan Pantura, Desa Gempol Sari, Kecamatan Patok Besi, Subang, Kamis pekan lalu tiba-tiba panik. Sebuah truk menabrak 1 unit mobil pickup dan menyeret 2 sepeda motor. Warga pun langsung berusaha menyelamatkan para korban tabrakan yang sebagian berada di bawah kolong truk. Peristiwa ini berawal saat sejumlah kendaraan dari arah Cirebon menuju Jakarta sudah berhenti dan mengantre karena ada kendaraan yang hendak masuk ke jalan utama Pantura di pertigaan. Namun tiba-tiba dari belakang antrean melaju sebuah truk yang diduga mengalami remblong dan menabrak mobil pickup hingga terseret sepeda motor dan sejumlah murid SMP sebelum akhirnya terhenti setelah menabrak warung. Posisi mobil mau nyebrang, semua udah nyebrang, yang 3 mah berhenti di tengah, yang 1 mobil rumah, yang mobil truk yang nabrak ini, dia remnya belum ngambil kiri, jadi mobil mau keluar, mobil ini. Saya bilang awas tuh, mobil udah gak kerem, saya lari ke belakang. Mobil truk tersebut nabrak apa aja? Nabrak mobil ini, yang pertama, yang kedua mobil ini ke bawah, nabrak warung. Lalu anak sekolah Itu kagetnya sama mobil ini, yang sama motor 2. Jadi Data pihak kepolisian total ada 8 orang yang luka-luka akibat kecelakaan ini. Di antaranya 6 korban murid SMP yang mengalami luka ringan. Mereka tertabrak saat berada di tepi jalan menunggu angkutan umum. Sedang 2 orang korban luka lainnya adalah sopir mobil pickup dan pemilik warung. laka lantas tersebut ada 6 orang ataupun 6 pelajar dalam
keadaan ataupun hasil diagnosa dari dokter luka ringan. Seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Sentral Medika Karawang untuk mendapatkan perawatan medis, sedang seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Mapolsek Patok Besi. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Seorang preman kampung asal Garut mengamuk hingga membacok ustadz dan merusak 2 rumah warga. Meresahkan, pelaku kemudian diamankan ke Polres Garut. Lagi-lagi orang yang mabuk minuman keras membuat ulah yang mengancam keselamatan warga. Kali ini terjadi di Dusun Desa Karangagung, Garut. Rekaman kamera pemantau milik salah satu warga ini menunjukkan seorang lelaki mabuk memegang senjata tajam dan berjalan bolak-balik di tengah jalan Singajaya dan sempat mencegat sejumlah pengendara motor. Ulah preman kampung yang mabuk ini rupanya tak sampai di situ saja. Ia rupanya sempat menerobos masuk ke rumah seorang ustadz. Ia mengamuk dan sempat melukai ustadz yang sedang sholat zuhur. Ia lalu merusak pintu dan memecah jendela kaca rumah korban. Tiba-tiba masuk ke dalam rumah lewat pintu depan, ia menerobos ke tengah rumah. Saya lagi sholat baru 2 rakaat, lagi duduk kedua kali. Tiba-tiba itu masuk ke dalam kamar, narik kerah bagian belakang saya, lalu saya sholat dibatalkan. Si pelaku menarik saya keluar, saya diikutin keluar. Habis itu pantai ditutup, dikunci, lalu dikunci. Habis pintu dikunci, pelaku keluar. Lalu itu kaca dipecahin sama golok yang dipegang. Warga desa yang resah akan perbuatan pelaku kemudian melaporkan kejadian ini ke polisi. Lelaki itu pun kemudian dijemput paksa dan diamankan ke Polres Garut. Seorang warga sini juga, dia mabuk, langsung merusak rumah korban, dan korban juga dibacok, tapi alhamdulillah cuma lecet, nggak tembus. Menurut warga desa, pelaku sebelumnya dikenal selalu bikin onar dan membuat resah warga sekitar. Bahkan sering meminta uang pada warga atau sopir truk dan angkutan yang melintas. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Wilayah terdampak bencana puting beliung di Kabupaten Sukabumi menjadi 11 kecamatan, ratusan rumah warga rusak. Angin puting beliung yang menerjang wilayah Kabupaten Sukabumi pekan lalu meninggalkan kerusakan yang meluas. Dari awalnya terdata melanda 9 kecamatan, saat ini total wilayah yang mengalami dampak akibat angin puting beliung mencapai 11 kecamatan. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukabumi masih terus melakukan verifikasi terhadap jumlah rumah yang rusak serta korban bencana angin puting beliung. Data sementara, lebih dari 500 rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Ada ratusan rumah yang hari ini juga terdampak. Angka itu juga masih terus bertambah karena proses pendataan sedang berlangsung dan setiap jam itu ada penambahan akibat dari hujan lebat disertai angin kencang kemarin. Yang terdampak paling parah itu ada di kecamatan mana? Ada beberapa kecamatan, diantaranya kecamatan Ciambar, kemudian ada Cicurug, kemudian kecamatan-kecamatan yang lainnya yang rata-rata di wilayah utara Kabupaten Sukabumi. Rata-rata rumah yang terdampak akibat angin tersebut atau juga yang terdampak karena tumbangnya pohon ke rumah-rumah. Perkembangan data kerusakan rumah warga tersebut awalnya terhambat pemadaman listrik yang terjadi sehingga sinyal telekomunikasi seluler ikut terputus. Wilayah yang mengalami angin puting beliung rata-rata berada di Sukabumi Utara. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Warga desa Cikondang, Kuningan dicekam ketakutan setelah 7 ekor ternak domba milik warga ditemukan mati secara mengenaskan. Diduga akibat serangan binatang buas. Dugaan semakin kuat lantaran tak jauh dari lokasi ditemukan jejak kaki kucing besar.
Warga desa Cikondang, Kecamatan Hantara, Kuningan, digegerkan dengan matinya 7 ekor domba milik warga dengan kondisi luka tak wajar. 1 ekor ditemukan tak jauh dari lokasi kandang, 5 ekor mati di dalam kandang, dan 1 ekor lagi bahkan tidak ditemukan bangkainya. Dari kandang tersebut hanya 3 ekor domba yang masih hidup. Pemilik menduga kematian ternak miliknya akibat serangan macan tutul. Dugaan semakin menguat dengan banyaknya jejak kaki kucing besar yang mengarah ke kandang. Saya baru ambil rumput, pas ke sini udah mati semua gitu. Karena apa kira-kira? Ya harimau gitu. Pernah ada cerita sebelumnya? Udah ada cerita dari Tunaga, dari mana. Kan tapaknya juga di sana ada. Ada banyak berapa ekor Pak yang dimakan? 7. Takut akan ada serangan susulan, warga sekitar yang beternak domba pun bergegas menjual atau memindahkan ternak mereka ke tempat yang dinilai lebih aman. Untuk menghindari hal-hal lain yang tidak diinginkan, jumlah ternak yang 3 ekor itu akan dijual, dan beberapa kandang di sekitar juga warga sudah mengantisipasi untuk memindahkannya dari lokasi kandang tersebut. Ada jejak? Petugas BKSDA Jawa Barat Resort Cirebon, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan didampingi anggota TNI Polri yang melakukan pemeriksaan di sekitar kandang menemukan 2 jejak kaki kucing besar yang berbeda. Namun belum bisa menyimpulkan apakah itu adalah jejak macan tutul. Kami menemukan beberapa jejak, baik yang besar maupun yang kecil, dengan ukuran rata sekitar 8 cm. Walaupun sudah ada sekitar 1-2 hari, namun beberapa jejak dentannya sudah kelihatan jelas. Untuk mengantisipasi adanya kejadian serupa, pemerintah desa menyatakan kondisi siaga, khawatir binatang buas mendekat ke permukiman warga. Agung Gunawan melaporkan dari Kuningan.